podcast Balai Arsip Statis dan Tsunami. Saya mendapat satu cerita mengenai Jarkom. Ya, betul. Itu saat posisi Ampun menjadi penasihat khusus ya, itu pas awal-awal reintegrasi gitu ya Ampun. Ya. Jadi ada beberapa nama dari, akhirnya kan kalau dari yang pihak GAM yaitu Ampun yang pertama masuk bergabung di BRR. Ya. Lalu setelah itu ada diikuti dengan Pak Sofyan Jalil. Bukan Sofyan Daud. Sofyan Daud ya, Ampun ya. Di Jarkom dia. Sofyan Daud, terus lalu juga ada Muzakir Manaf, Pak Muzakir Manaf juga. Ya. Itu tergabung dalam Jarkom. Jadi itu dari pemikiran begini ya, ketika itu saya rasa di 2000 tahun bulan berapa saya nggak tahu. Apakah saya masih deputi monitoring dan apakah saya sudah sekretaris? Ketika itu saya dipanggil Pak Kuntoro. Panggil Pak Kuntoro. Ampun bagaimana nih panglima-panglima di kombatan-kombatan kita supaya efektif? Kita bentuk jaringan komunikasi. Boleh Pak? Kita tugaskan mereka untuk membantu NGO yang ada di lapangan. Karena ada beberapa kasus ya, ada di Aceh Jaya, ada di Aceh Barat, ada di PD juga. Beberapa. Terjadi mispersepsi ya, biasalah NGO ini kan NGO terlalu banyak waktu itu ya, ratusan NGO yang datang itu ya, mereka kadang-kadang dari sejak penanganan sebelum BRR ya, masa tanggap darurat itu ya, masa Pak Alwi Syihab itu sudah masuk, banyak sekali masuk. Itu beberapa terjadi konflik dengan masyarakat sekitar, masyarakat setempat, konflik. Nah, ini kita bisa gunakan mereka Pak Kuntoro, saya bilang. Itu dari masukan Ampun juga berarti ya? Dari masukan Ampun tadi ke Pak? Iya. Tapi itu ide-ide Pak Kun. Alhamdulillah beliau, saya respect sudah sama beliau ya. Semoga ya, itu menjadi amal ibadah jariah beliau ya, karena beliau sudah ada ya. Beliau sangat berdedikasi. Sangat berperan pada pemulihan kembali Aceh ya, pasca tsunami ya. Dan itu salah satu Jarkom itu ya, waktu itu kita bentuklah sebuah lembaga jaringan komunikasi yang di sana sini kombatan semua, Panglima sampai Gubernur kita gaji mereka ya. Ada Muzakir Manaf, ada Jakaria Saman, ketuanya waktu itu ada Menteri Keuangan Pak Tengku Muhammad Nafus Malabawi, kemudian wakilnya Muzakir Manaf sama Jakaria Saman ya, ke sekretaris waktu itu Sofyan Daud ya, dan bawah-bawahnya panglima daerah itu ya, panglima wilayah, kita semua libatkan. Jadi kita minta orang itu waktu itu untuk memfasilitasi semua kesulitan-kesulitan yang dialami di lapangan. Jadi alhamdulillah ya, dalam situasi post konflik yang demikian demikian tegang segala macam, kita bisa selesaikan itu. Sehingga kami salah satu juga yang membuat sukses story kami jadi ya di BRR itu juga pelibatan unsur-unsur lokal yang sedemikian masif. Jadi memang kolaborasinya itu beneran. Iya benar. Seluruh dari semua kalangan masyarakat, organisasi seperti itu Ampun. Iya betul. Dan Ampun menjadi saksi itu. Iya betul. Malah kalau boleh kita bilang dari masyarakatnya itu banyak yang berkontribusi ke dalam keberhasilan BRR. Tapi sebaliknya kita mengalami juga kendala di birokrasi, di birokrasi pemerintahan terutama. Itu kita mengalami kendala-kendala. Sehingga ada temuan-temuan lah banyak. Karena begini, ada pandangan di kalangan beberapa, nggak semua birokrasi lah, nggak semua di pemerintahan ya, provinsi maupun kabupaten kota ketika itu, yang merasa tugas-tugas BRR itu bukan tugas mereka. Nah, kebetulan kami itu mendapat honorarium ya lebih besar gitu ya, lumayan besar dan cukup karena memang kita tidak ada pendapatan lain. Tidak ada uang perjalanan, uang itu semua at cost. Kita tidak ada pendapatan lain gitu kan. Jadi kita gajinya besar gitu, lumayan besar gitu. Sehingga itu menimbulkan semacam quote lah ya, semacam ya, kecemburuan. Itu bukan hanya terjadi di Aceh, bukan hanya dari pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten kota,
tapi juga terjadi di departemen. Karena beberapa orang departemen kerja di BRR. Ya, ini saya ngalamin itu ketika saya berbicara misalnya dengan Menpan RB ketika itu ya. Kita bicara dengan BKKBN misalnya Badan Kepegawaian Nasional itu apa? BKN misalnya. Itu nampak gitu. Nampak ketika kita minta menaikkan eselon, mereka keberatan gitu. Jadi ada semacam rivalitas gitu. Dan ini kesukaran kita waktu itu di BRR itu adalah itu. Seakan-akan misalnya gini, camat merasa misalnya kita bekerja di kecamatan itu merasa bukan masyarakat dia. Jadi kita langsung berhubungan sama kecil, sebenarnya penyimpangan dilakukan oleh kecil-kecil, itu camat nggak mau tahu. Tidak ada rasa kepemilikan. Iya, itu dia. Padahal kan wilayah dia, raya-raya dia gitu. Dia itu, dia tugas BRR-nya. Nah, itu seperti itu. Jadi langsung dilimpahkan gitu ya? Urusan BRR-nya. Nah, mereka buang tangan lah gitu, seperti itu. Ada juga ya. Nah, itu kita alami sampai dengan 2007 ya, 2006 itu kita alami. Kemudian ada PJ Pak Gubernur waktu itu. Habisnya jabatan Pak Azwar gitu, habis itu PJ Pak Gubernur Pak Mustafa Abu Bakar. Nah, Pak Mustafa Abu Bakar ini saya sebagai orang BRR itu memberikan apresiasi. Beliau sebagai wakil kepala badan itu sangat membantu kita waktu itu. Beliau turunkan sendiri, beliau perintahkan sekda, beliau perintahkan asisten 2 waktu itu, asisten bangunan waktu itu untuk langsung turun ke lapangan untuk itu kita tenda ya, tenda menyegerakan supaya orang tidak lagi di tempat pengungsian itu. Pengungsian di tenda-tenda itu, tenda-tenda darurat itu. Beliau sangat membantu. Dan masa beliau juga ketika itu kita impor shelter, rumah shelter. Ya itu masa beliau. Beliau sangat banyak membantu BRR. Fungsi beliau sebagai wakil kepala badan itu memang sangat fungsional. Itu sekali 2006 ya, 2006 itu. 2006. Saya terasa sekali beliau itu memerintahkan beberapa kepala dinas itu untuk langsung turun ke lapangan bersama orang BRR untuk memastikan semua itu berjalan. Dan masa beliau lah kita bisa menganukan itu semua tenda-tenda itu di pengungsian itu. Kalau nggak tenda itu luar biasa. Itu sebuah pengalaman kita ya. Iya. Beberapa waktu lalu kita juga sudah mewawancara Pak Mustafa ya. Ampun ya. Mungkin Ampun bertemu dengan Pak Mustafa sebelumnya. Harus ketemu. Ada ketemu, tapi dalam konteks lain ya. Ketika beliau ketika di mendapat Perpres kemarin sebagai ketua sebagai anggota itu tentang HAM di Aceh ya, tentang pelanggaran HAM di Aceh itu. Ya beliau ketemu saya juga, terdapat pandangannya. Ampun, kita mau flashback dulu Ampun. Melihat foto Ampun sama almarhum Pak Kuntoro. Mungkin Ampun bisa mengingat ini momen apa, lagi ngomongin apa nih Ampun. Iya. Kelihatan? Kelihatan ya? Ini Ampun. Masih muda ya Ampun ya? Ada Darussalim ya? Ini siapa Ampun? Darussalim saya kira ada. Nah ini sedang chit-chat katanya. Oh iya. Berbincang di sela-sela acara dialog dengan para ex anggota GAM di Banda Aceh. 4 Februari 2006 Ampun. Iya, Bang Darussalim ya. Ini apakah pertemuan pertama dengan Pak Kun atau? Oh enggak. Ini kita mengumpulkan semua kombatan waktu itu ya. Kita kumpulkan. Ini itulah pembentukan apa jaringan Jarkom ya, Jarkom itu salah satu yang salah. Jadi cerita yang menarik antara Pak Kuntoro dengan Pak Darwis adalah Pak Darwis yang ini Pak Darwis ini ada judul Kumisan 4 itu. Iya. Jadi saya cerita beliau berdua Pak Teguh Darwis dulu punya mana kalau di hutan? Dan nembak punya mana? Dia bilang, Pak Kun ini aja tangan begini, saya nembak, pasti kena tangan. Itu
buat apa? Buat gangguin Pak Kun gitu ya? Dia penembak jitu, dia penembak jitu, dia penembak jitu. Darwis Jenip. Sekarang Pak Kun masih ada? Masih di. Jadi Pak Kun gini aja tangan, saya akan tembak pas di tangan Pak Kun. Iya. Jadi karena dari awal tadi mungkin ampun ya. Beliau dekat dengan Darwis dekat. Karena Pak Kun dari awalnya tadi menganggap bahwa seluruh anggota GAM itu adalah. Dan Pak Kun suka beliau. Orang polos ya. Iya benar. Sepolos itu berarti ya sama Pak Kun ya. Iya, dia suka lah orang polos. Darwis kan polos orangnya, ya dia suka gitu. Iya ampun, iya. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai Pak Kuntoro juga ada cerita menarik nggak sih ampun kalau sama Pak Kun, maksudnya perdebatan panjang yang sampai apa namanya bersih tegang dan sebagainya gitu, ada nggak Pak? Ada banyak perdebatan saya sama beliau, ada banyak perdebatan. Yang paling sangat apa ya berdampak gitu, ampun yang sangat. Salah satu paling berdampak itu ketika perdebatan saya dengan beliau itu tentang Aceh Jaya. Kita nggak punya akses jalan waktu itu. Mau nggak mau kita ya pakai motor segala macam, pokoknya sampai ke sana. Ya, atau heli. Tahun berapa ya Pak? Kalau ampun Mas. 2006. 2006 awal 2006. Itu apa? Nah, di Aceh Jaya listrik segala macam belum berfungsi. Itu terjadi karena kita selalu mendapat laporan dari NGO. Yang mesin listriknya lah diminta kayu lah segala macam. Jadi perjalanan saya ke Pak Kun ke sana, kedua kali saya perjalanan ke sana, Pak Kun itu selalu mendapat keluhan dari NGO segala macam. Dan sampai ke sini juga Pak Kun. Jadi Pak Kun mungkin mumet dia sampai mengambil keputusan sekali. Sudah, kita tarik aja semua NGO. Donors kita tarik dari Aceh Jaya. Itu diputuskan dalam rapat yang dapat diputuskan. Itu rapat yang diputuskan Pak. Pening saya nggak sanggup, saya pikir Aceh Jaya itu. Saya bilang, Pak, mohon maaf Pak, nggak boleh Pak. Nggak boleh beda-beda ya pun ya. Nggak boleh Pak. Nggak boleh itu Pak, keputusan saya Pak. Ini Pak ibarat tikus Pak. Ada tikus beberapa ekor di rumah kita, rumahnya kita bakar. Saya nggak setuju kenapa itu Pak. Terus bagaimana katanya? Ya udah tikusnya kita bunuh, kita tangkap tikusnya. Kalau Kapolresnya nggak beres, Bapak bawa Kapolda, copot. Bupatinya nggak beres, kan PJ Bupati. Iya. Kita bilang gubernur, copot. Jadi saya datang ke sana, perjalanan saya Pak Kun ke sana. Saya tanyalah, diskusilah kita sama NGO, sama Bupati segala macam, kita undang mereka, Kapolres semua kita undang. Saya bilang sama Pak Bupatinya, Pak Bupati ini sanggup diatur nggak? Sanggup nggak dilindungi ini NGO yang bekerja di tempat Bapak? Saya bilang, ini ada minta mesin listrik lah, minta generator macam-macam, saya bilang gitu-gitu, kan? Itu saya bilang tuh. Disanggupi, Bupatinya nangis. Nangis gimana tuh? Nangis, dia bilang, ampun, saya keluarga habis semua. Waduh. Salah satu dan itu di Pak Kun. Jadi permintaan masyarakat itu bukan karena dia ingin memaksa orang memberikan sesuatu, memang terpaksa. Saya bilang Pak Kun lihat. Kalau kita desak, kalau Bapak nggak sanggup mengurus, nanti orang saya yang ngurus, saya bilang gitu sama bupatinya. Mampu nuruh aja nuruhan ya, nuruh berehan, Yohana mampu don juga urun dong berehan, nangis dia. Dia bilang lah keluarganya habis semua. Oh seperti apa? Ujungnya nih? Iya, ujungnya ya alat-alat perangkat yang kita copot. Kapolda langsung copot Kapolresnya. Dan Ramil Pondimnya begitu juga. Kita buat begitu. Kita perintahkan. Kalau ada kami dengar lagi segala macam, kami akan copot. Waktu itu Kapolresnya sempat kita copot. Saya bawa Kapolda sana, copot.
karena yang ya kan polisi yang banyak di masyarakat karena ya. ada kolaborasi juga ya. Ampun. Nah, jadi diganti dengan orang-orang yang selesai ya, masalah. Udah masalahnya selesai. Jadi NGO nggak perlu. Ya ada laporan misalnya NGO ini kan ada perbedaan kultur ya, ada perbedaan kultur. Ya biasa NGO ini kan kerja di kota-kota besar, ya. Kemudian ketika kerja di misalnya di Aceh Jaya, orang kan bawa kemana-mana bawa parang, ya kan? Dia takut. Saya bilang, Anda nggak kerja di New York, orang bawa sini bawa parang, ketemu ular, ketemu ini, potong batang ini batang itu untuk buka jalan. Jadi kalau ada orang bawa parang Anda respon protes ke kami nggak tahu bilang itu, karena kita kerja di dalam hutan. Iya. Kita nggak kerja di New York, orang nggak boleh bawa parang, kan begitu. Jadi itu ada juga kultur. Jadi itu kita berikan, kita panggil pimpinan NGO itu kita panggil, kita suruh dia kasih pemahaman. Dia bukan kerja di New York, itu di Washington. Orang nggak boleh bawa parang di tengah jalan. Ini kerjanya di hutan, orang pasti bawa parang, kan gitu. Jadi persoalan demikian lah ya kita selesaikan. Iya. Ya, Insya Allah lah. Karena Teman-teman GAM Majelis banyak juga banyak membantu mereka. Ada beberapa kasus ya misalnya itu Sarjani lah panglimanya di PD ya, ada kasus di konflik NGO dengan di Kembang Tanjung misalnya, mereka bisa selesaikan. Jadi ini sebenarnya Jarkom itu yang menjembatani. Ini kan ada komunikasi ya. Mereka setiap bulan buat laporan ya, ada pertanggungjawaban uang ya, harus tapi itu idenya dari Pak Kuntoro, almarhum. Pak Kuntoro. Semoga dia terima ya. Dan memang tadi seperti yang pun katakan juga ya, berarti memang dari ex-kombatan mereka juga sangat membantu untuk proses rehabilitasi rekonstruksi tadi ya ampun ya. Ya kalau kita baca cerita di BRR buku seri ini ampun ya itu saya juga mendapatkan semangat itu gitu, tidak ada perpecahan sama sekali. Karena semuanya pasti punya satu tujuan ya ampun ya. Alhamdulillah lah ya. Iya. Saya pun ya terima kasih lah teman-teman yang semua dukung kita waktu itu ya. 1, 2 biasa lah, selalu ada kan ada, tapi overall tuh pihak GAM sangat mendukung proses rekonstruksi sehingga itu sukses ya. Kalau dari masyarakatnya ada nggak sih kontra gitu ampun saat tadi proses reintegrasi GAM bergabung ke BRR gitu? Kalau dari masyarakat nggak ada. Karena masa pemulihan juga ya masing-masing udah. Kalau masyarakat nggak ada. Malah ada persoalan misalnya begini, ada persoalan karena kan banyak kali isu waktu itu. Misalnya rumah asbes, ya rumah asbes itu dipersoalkan katanya. Itu ada racun segala. Jadi isu-isu itu kencang kali sehingga itu menjadi isu. Ada beberapa rumah yang bantuan ibu Rijal Bakri ya, zakat dari ibunya itu yang dibakar di Kuala itu, iya dibakar itu karena isu-isu itu. Saya datang, saya marah. Kalau Anda nggak mau, nggak perlu bakar, kita bongkar aja itu semua. Itu saya bilang. Jadi itulah isu orang-orang nggak bertanggung jawab ya. Iya. Itu dipengaruhi masyarakat itu. Yang misalnya demo besar-besaran ya itu ya ampun ya. Yang kita kan rencanakan itu ya, itu pembangunan rumah-rumah itu 2 kilo dari bibir pantai. Karena kita tahu ini dalam periodisasi mungkin 100 tahun ya, periodisasi kita lihat di tsunami di Aceh itu terus terjadi. Kenapa misal rumah Aceh itu yang rumah papan, rumah kayu segala macam itu karena memang kita ada pusat gempa juga ya, peta-petahan itu gitu. Dan ini sudah dari nenek moyang lah ya, ini wisdom lokal ya. Misal kayak di Semelu tuh, Semong ada orang naik langsung, maka orang Semelu banyak selamat gitu kan di Senaba. Nah ini juga begitu. Kita ingin 2 kilometer dari bibir pantai. Di bibir pantai itu tidak ada penduduk, ya. Jadi rumah kita bangun setelah itu. Tapi itu hampir setahun nggak kita bangun rumah. Kenapa masyarakat nggak mau? Kenapa nggak mau? Nggak mau. Yang mati berangkat aja mati. Masih kalau ada mati itu di mana-mana juga mati. Mau naik ke gunung mati juga. Ini tanah kami, tanah nenek moyang kami, nggak boleh. Kami tetap tinggal sini.
Oh begitu. Ini kan karakter betul. Aceh, Iya betul. ya kan? Dan kita tidak punya waktu sosialisasi itu. Waktunya pendek. Kita hanya diberikan waktu itu 4 tahun. Berdirinya di bulan April, Mei, ya. Mei di bulan 5, yang notabene APBN udah lewat, ya kan? Jadi Mei itu ke Desember, karena kan anggaran kita kan 1 Januari sampai 31 Desember itu ya, 1 Mei. Jadi Mei ini ketika berdiri BRI itu dapat pinjaman uang 350 miliar dari Kementerian Keuangan. That's it, cuman itu saja. Nah, sumber. Jadi sumbernya kan APBN, BRI itu APBN, sebagian APBN, ya. APBN itu dari mana? Nah, berdasarkan konferensi tingkat tinggi yang di Jakarta, itu di-spend utang. Postpone utang, bunga utang ketika itu, kalau nggak salah saya, ketika itu, dari Paris Club itu sekitar 7 triliun. Nah, 7 triliun itu yang di-spend selama 4 tahun. Jadi, pemerintah Indonesia, Anda tidak perlu bayar dulu bunga utang, 7 triliun per tahun, artinya kalau 4 tahun 28 ya, 28 triliun. Itu yang tidak usah bayar. Jadi itu dimasukkan ke APBN, skemanya APBN. Nah, bantuan NGO dan donor itu lain lagi. Nah, itu lain lagi. Itu di luar itu. Yang kita kelola adalah ini bantuan ini. Nah, yang kita kelola ada 28 triliun ini. Nah, habis itu ada soft loan lah, yang lain-lain soft loan dalam perjalanannya ada soft loan, ada MDF, multi donor fund. Ketika itu kita buat beberapa lembaga donor yang membantu. Dan misalnya jalan Banda Aceh Calang misalnya, atau itu nggak masuk dalam skema uang ini. Tapi kita catat, Kalau kita catat keseluruhan itu sekitar 72 triliun. Tetapi itu tidak masuk dalam skema uang yang kami kelola. Nah, jadi kita di BRR itu menyerahkan kepada donor sendiri, silakan Anda bangun. Apa yang Anda bangun? Laporkan ke kita, berapa lama Anda bangun, berapa tenaga kerja Anda butuhkan. Nah, hanya kan donor dalam membangun itu biasanya kalau terhadap ganti rugi tanah, itu dia tetap minta pemerintah Indonesia yang lakukan. Itu tanggung jawab pemerintah Indonesia. Jadi untuk bagian pengurusan tanah aja kita, dari panitia 9 segala macam, pembahasan lahan segala macam itu kita gitu. Itu urusan kita. Itu yang kita bayar. Tapi kalau jalannya misalnya tendernya segala macam itu USAID itu waktu itu. USAID ya. Jadi kita nggak ikut campur itu. Situ. Jadi, tapi akumulasi semua itu sekitar 72 triliun lah. Tapi yang kita kelola yang ini, yang 28 triliun ini yang kita kelola yang sebenarnya. Ada yang lain, ada soft loan lah, beberapa soft loan itu. Nah itu, jadi misalnya kita bandingkan sama saya pernah studi komparatif ke BAM dulu, gempa di Iran. Itu di pemerintah Iran dia nggak mau, dia harus masuk semua donor itu harus masuk ke kas, dia nggak mau, baru dia keluarkan nanti ya, sehingga di sana bantuan donor itu hanya 25% dari komitmen. Katakanlah begini, misalnya Amerika bilang saya bantu 100 juta nih, tapi yang realisasi itu 25 cuma. Nah, maka ketika itu pemerintah Iran sempat ceritalah sama kita, dia kewalahan katanya. Bohong aja semua tuh katanya. Teman, kita tanya, donor kenapa? Ya kita nggak mau dong. Masa uang kita masuk ke kas mereka? Anda seperti itu. Jadi ada di kita BRR enggak? Tetap. Yuk bilang aja, yuk tinggal catatkan saja berapa 100 juta. Oke, silakan. Nanti kita nilai lagi ya 100 juta apa enggak gitu. Nah kita nilai aja. Kita nggak masuk ke dalam proses tendernya segala macam, kita nggak masuk. Jadi dia hanya laporkan berapa lama kerja, berapa tenaga kerja dibutuhkan segala macam, apa-apa. Kalau ada pembahasan lahan dia akan laporkan ke kita. Jadi gitu. Jadi di spend utang
selama 4 tahun itulah yang menjadi APBN yang kita membuat kita kerjakan proyek BRN ini. Jadi yang anggaran 28 triliun tadi ya, itu. ampun ya, Itu yang kita kelola. Itu yang BRR kelola, Iya. itu diperuntukkan untuk apa aja nih berarti ampun? Banyak infrastruktur. Kalau jalan, pembangunan pemukiman, iya. rumah. Kalau rumah itu kita sekitar 140.000 rumah ya. Nah, tenaga kerja, UMKM ya. Kemudian ada kalau jalan itu sekitar 3.781 km jalan itu kita bangun. Ya. 3.696, sekolah 1.759 yang dibangun, sarana kesehatan, bangunan pemerintah sampai hampir 1.000 ya, 996, jembatan dibangun 363, pelabuhan 23, ya, bandara atau airstrip itu ada 13 yang kita bangun. Lahan pertanian, rumah permanen, guru, pelatihan guru, ya segala macam. Dan memang kita ketika itu tidak masuk ke dalam pemberdayaan ekonomi, karena itu skema jangka panjang. Jadi kita khusus hanya menangani kondisi darurat lah kita bilangnya. Jadi 4 tahun. Beberapa pandangan masyarakat asing, misalnya pandangan donor segala macam. Waktu 4 tahun itu sebenarnya hampir impossible. Karena kerusakan jalan itu hampir sepanjang Jakarta Surabaya, 800 km persegi. Panjangnya ampun. Iya. Aceh itu panjang kerusakan itu hampir 800 km persegi. Itu jauh besar sekali. Cuman memang kita depres waktu ketika itu, di samping ya di skala nasional pun ada kekhawatiran sebenarnya ketika itu. Saya pernah saya cerita sedikit lah, mungkin cerita dengan BIN ya ketika itu. Ada pandangan sebagian dari Dewan Intelijen Nasional itu. Ada kekhawatiran dia orang asing datang, orang asing ya, banyak orang asing datang segala macam. Khawatir dia kan karena proses konflik baru selesai, ada kekhawatiran ini akan dibawa menjadi isu internasional ya. Hanya saya pernah bilang diajak Pak Kuntoro untuk hadir di sebuah pertemuan di Dewan Intelijen Nasional ketika itu di Pak siapa itu ketua BIN, kepala BIN. Saya bilang saya bandingkan dengan Bali. Saya bilang kalau ada kekhawatiran orang asing ada di Aceh, sebenarnya kan lebih khawatir kita di Bali. Iya. Malah restoran-restoran di Bali itu sebagian punya orang Australia semua, orang Australia. Tapi Bali sekian tahun kan nggak jadi provinsi Australia dia, masih provinsi Indonesia juga kan gitu. Saya bilang gitu, saya bandingkan aja karena kekhawatiran. Nah Pak kata dia, Pak sendiri ngapain? Saya bilang gitu, kalau Bapak khawatir, kalau dibilang banyak orang asing, Bali, Aceh, atau takut Bali ini malah hotel-hotel segala macam itu milik orang asing, orang Australia. Tapi Bali masih Indonesia, nggak pernah terjadi dia provinsi Australia misalnya kan enggak. Ingat, kalau dibilang ini konflik, intervensi internasional hanya dimungkinkan ketika terjadi bencana kemanusiaan, pelanggaran HAM, ya kan, genosida segala macam, itu mungkin internasional akan turun. Bencana alam itu mungkin internasional turun. Ini kan tidak. Perjanjian damai baru aja di Helsinki selesai. Sudah ada damai. Dan ini yang menjadi basic daripada pembangunan ini. Nggak mungkin tiba-tiba GAM terus minta merdeka, damai, ini udah tanda tangan tuh damai, kan? Dan itu nggak akan direspon oleh masyarakat internasional. Kenapa? Sudah ada klausul perjanjian internasional dalam MOU Helsinki yang dihadiri oleh semua masyarakat internasional di situ. Kan nggak mungkin. Jadi saya bilang kalau ada pikiran Aceh itu orang asing di Aceh itu akan membawa Aceh itu merdeka, saya bilang saya kira nggak
nggak menemukan landasan berpikir logis ya yang depan. Nah, itu yang saya banyak bilang. sekali tantangan ya ampun ya, apalagi kan pasca perjanjian damai masih banyak kekhawatiran. Kan penikmat konflik juga ada gitu kan, penikmat konflik juga ada kan. Ya. Mereka dia pengen nggak ada konflik, dia dapat uang kan gitu. Supporter. Biasalah. Benar. Nah, ampun tadi kan ampun sempat berbicara mengenai permasalahan-permasalahan terjadi di tengah masyarakat seperti tadi misalnya masyarakat tidak mau dibangun rumah di tempat lain yang 2 km dari bibir pantai gitu ya. Nah dari BRR itu isunya luar biasa, itu lusunan. Wah ini kayak ini mau diusir kita segala macam. Mereka akan bangun hotel, gedung segala macam. Persepsi itu wah isu negatifnya luar biasa. Itu gimana dari BRR? Saya bilang sama Pak Kun waktu itu, Pak. No refer, saya bilang. Sekarang atau enggak sama sekali. Kalau Bapak tunggu itu sampai masyarakat ikhlas dia 2 km dari pantai, kita nggak akan bangun. Nggak cukup waktu kita, Pak. Karena mandat kita 4 tahun. Nah ini yang terjadi di Singkil. Singkil sekarang kan itu selalu banjir itu. Nggak mau pindah orang. Walaupun banjir. Nggak mau pindah. Kita udah bilang, ini tanahnya rendah, kita bilang. Ini pasti dia banjir ini. Kata berkala, kita mau pindahkan dia kota baru, nggak mau. Jadi gimana tuh? Ya sudah, kita bangun aja. Udah, kita bangun. Di mana dia suruh bangun, di situ kita bangun, Mbak. Nah, jadi beberapa masyarakat, ya, terpaksa. Kita harus ikuti itu. Karena apa? Nah, seperti itu tadi kita bilang, sebagian birokrasi juga merasa itu kerjaan BRR, bukan kerjaan kami. Nah, walaupun itu wilayah dia. Camat, kepala wilayah, kecamatan apa misalnya. Itu kan wilayah dia. Tapi dia merasa, bukan itu. Masyarakatnya itu urusan BRR. Nah itu, sebagian birokrasi itu berpikir seperti itu. Itu yang menyulitkan tantangan-tantangan kita di lapangan. Kalau saya mau ribut, banyak kali saya harus ribut sama orang. Jadi ya sudah lah, kita pahami saja lah. Iya, ampun. Kita nggak bisa kerja kok nggak. Seharusnya itu 2 km dari bibir pantai. Tapi akhirnya daripada berantem betul. Ya ampun. Benci betul Aceh itu kalau begitu. Tapi ini bangun hotel, awalnya nih usianya dibangun hotel, dibangun ini hotel kita akan terusir dari tanah kita sendiri. Nggak akan mau dia. Ya sudah. Oke, Pak, laksanakan saja, Pak. Nah, misalnya di Ulele ya, Kecamatan Meraksa itu. Yang bisa kita land akuisisi itu yang bisa kita itu kalau desa Lambung. Nah, kan cantik dia. Jalannya teratur segala macam. Kenapa? Kita dudukkan masyarakat desanya. Kita bentuk lagi. Karena kan batas-batasnya udah hilang, Masyarakat juga tidak bisa. Nggak ada lagi batas, misalnya batas rumahnya di mana. Rumah saya di mana, berapa meter rumah saya itu nggak ada lagi. Jadi kita buat waktu itu kita buat penyadaran, jadi kita sosialisasi yang bukan hak Anda, jangan Anda buat bilangan hak Anda segala macam. Sehingga masyarakat Lambung Meraksa itu Ulele itu rumahnya sangat teratur dan mereka tanda tangan semua setuju. Nah kampungnya bagus. Itulah yang ideal yang nggak mau dari seperti awal. itu ya udah nggak mau ya mencana lagi kita buat. Nggak ada pilihan kita karena waktu bekerja dengan waktu 140.000 rumah itu luar biasa pekerjaannya, luar biasa. Itu bukan. Dan kita pakai waktu itu run database ada kita pakai Google Map untuk melihat lokasi. Ya, salah satu proses pertanggungjawaban kita misalnya Mamma Mia LSM dari NGO dari Itali, ya kan, bangun rumah di Sabang nih, kan dia report ke sana misalnya, kita sudah bangun 100 rumah nih, ya kan, kita BRR yang mengendalikan ini itu kan membuat mapping segala macam. Nah, kita kasih Google Map ke mereka, jadi dari Itali itu bisa lihat berapa rumah sebenarnya yang udah siap. Dilapor 100, ya ternyata yang siap misalnya 20, 80 lagi ternyata nggak siap, uangnya ditarik. Dan itu kemarin kan terjadi ada beberapa kasus lah seperti itu. Jadi proses pertanggungjawaban anggaran kita itu clear.
kita sampaikan semua ke donor segala macam. Sehingga kalau boleh kita bilang dalam sebuah diskusi saya dengan tahun 2006 dengan George Soros ya, George Soros ketika itu diskusi saya, ketika itu baru 56% ya dari komitmen ya dari donor saya. Dia bilang itu luar biasa. Belum pernah ada bencana di dunia itu donor bilang membantu 56%, belum ada. BAM itu 25%, ya. Iran, BAM Iran itu kan. Kita 56%. Waktu itu 2006 George Soros ke sini, kita diskusi, dia bilang 2000 itu luar biasa dibilangnya. Nah, pada akhir kerja kami 2008, 2009, 2004 ya. 2008 kami terakhir dari anggaran 2008 itu kontribusi donor itu hampir 93%. Wow. Luar biasa. Ada yang 150%. Belanda, Norwegia, Swedia, Inggris, ya, Australia itu 150% rata-rata. Dia bilang 100, dia kasihnya 150. Kan mereka by program ya, by program. Misalnya programnya jembatan berapa sih kemarin. Jadi by program, semua by program, bukan dia komitmen 150, bukan dia langsung beli. Apa program Anda? 150 itu jadi program. Oh, paret misalnya. Oh, bangun paret misal, bangun jembatan misalnya itu. Berapa jembatan itu? Nah, jadi by program, semua by program. Nah, jadi itu. Jadi luar biasa kita. Alhamdulillah ya, saya nggak tahu apakah memang mungkin Aceh juga kalau menurut Pak Anwar Nasution ya, Ketua BPK RI dulu dia bilang Aceh punya sejarah panjang yang dikenal dunia. Jadi sehingga bangsa-bangsa dunia itu kenal bangsa Aceh itu sejak berabad jauh dulu. Mungkin sejak abad 12 ya, mungkin Samudra Pasai ya, karena Marco Polo kan sempat Ibnu Battuta kan sempat mampir di situ kan. Jadi bangsa ini udah dikenal lama gitu, sehingga ketika terjadi bencana banyaklah masyarakat dunia yang memberikan simpati lah gitu, dan kita terima kasih lah 92 atau 93 hampir 93% lah bantuan dari komitmen. Setinggi itu dengan tadi juga untuk masing-masing. Bayangkan Meksiko itu potong gaji pegawai negeri luar biasa demi bantu Aceh. Dia potong dari gaji luar pegawai negerinya Meksiko. Meksiko itu hal yang memang harus diingat oleh generasi muda Aceh ke depannya. Ada banyak bantuan orang. Di situ apa ya, kita juga menjadi bukti ya, ampun ya, maksudnya ada banyak bantuan orang-orang masih peduli, saling peduli, tidak hanya di Indonesia tapi juga seluruh dunia ya, ampun ya. Nah, ampun kan tahun 2000 berarti selama 2 tahun menjadi sekretaris Pakun. 2006 sampai 2008 itu selalu mendampingi almarhum Pak Kun. Ya. Semua. Adakah program-program kalau dari sekretarisnya gitu ya, Ampun? Saya sempat berhenti sebentar di BRN 2008. Ya. Kalau dari buku yang kita baca, yang dari buku Book Seri itu dikatakan mengundurkan diri, Ampun. Iya, mengundurkan diri. Ada pertentangan saya dengan Pak Kuntoro. Mudah-mudahan beliau tidak pertambangan. Karena pada saat itu begini, pada saat kita akan mengakhiri tugas BRR ketika itu terjadi pemutusan hubungan kerja PHK. PHK. Nah, target PHK ini yang menurut saya itu yang nggak bisa saya terima gitu. Karena ini kan pendapat konsultan tenaga kerja. Konsultan ini terus mohon maaf ya dari negara-negara maju lah. Ya konsultan sumber daya manusia ini kan dari maju. Ya mereka bilang lah ini secara berkala akan habiskan ini. Dibuatlah pengakhiran masa tugas, sebuah kondisi pengakhiran masa tugas. Ketika itu saya sebagai sekretaris BRI juga ditunjuk sebagai ketuanya gitu. Tetapi dalam konteks itu saya sudah sampaikan Pak Kun, saya nggak setuju ada pengakhiran masa tugas itu. Karena begini, dari proyek kita, misalnya kita per tahun itu mengelola anggaran sekitar 15 triliun, kita hanya menghabiskan untuk operasional
termasuk tenaga kerja segala macam itu nggak banyak, belum sampai 5%, tidak sampai 5%. Nah, buat saya bilang Pak Kun, yang akan menjaga semua aset-aset BRR yang dibangun itu orang Aceh. Itu satpam itu saya bilang, office boy, supir-supir. Jangan mereka tidak hidup di negara maju, di Aceh Pak, yang niat kerjanya sulit. Dan mereka mungkin sebagian juga korban tsunami. Saya nggak setuju mereka diputuskan. Saya punya karyawan waktu itu sekitar 1.500 orang. 1.500 orang. Tidak termasuk tidak termasuk yang honor dari misal PPK, Satker, nggak masuk itu. Kalau itu mungkin lebih. Jadi saya nggak setuju. Saya nggak setuju diberhentikan satu orang pun. Saya bisa jamin tenaga kerja saya itu masuk menjaga semua aset yang sudah dibangun oleh BRR. Apakah security-nya segala macam. Itu yang mau di PHK memang yang bikin Ampun jadinya menentang itu memang ada maksudnya spesifik. Kan begini ya, ketika itu ya ada tim inti yang datang dari Pulau Bangkeng ketika itu ya, termasuk Sudirman Said dan segala macam itu sudah mereka. Ini yang akan terakhir yang akan yang lain semua akan diakhiri masa tugas. Oh, yang tim inti masih bertahan sudah? Iya, sampai dengan akhir masa tugas. Saya nggak setuju itu. Itu prosesnya udah selesai pembangunan rehab rekonnya sedang berlangsung. Ya, jadi... saya mundur, saya kalau Bapak buat ini pengakhiran masa tugas, saya bilang, saya berhenti, saya bilang. Ini tugas saya sebagai sekretaris. Saya bilang, sebagai sekretaris BRS ini tugas saya. Kalau Bapak ambil alih sebagian pun ada ketidakpercayaan Bapak pada saya. Kalau Bapak tidak percaya saya, jangan setengah-setengah, ambil aja semua. Jadi akhirnya Ampun mengajukan pengunduran diri. Ya. Diterima oleh Pak Kun. Berat hati beliau terima. Saya bilang udah tekan SK kan, SK tim itu kan. Iya. Saya ketua malah di SK itu. Nah, saya juga udah tekan surat pengunduran diri Pak. Sama-sama udah tekan. Bapak sudah tekan, saya udah tekan. Saya mundur. Alhamdulillah setelah saya mundur, tidak ada terjadi pemutusan hubungan kerja. Bu Eka. Nggak jadi. Selamat semua. Ya Allah. Nggak apa-apa. Paling kan saya korbannya. Nggak apa-apa. Semua, insya Allah tenaga kerja Aceh semua sampai dengan bulan 4 terakhir BRR. Baru selesai. 14 bulan 4 mereka selesai. Nggak ada yang pecat. Efek saya mundur. Setelah itu ada cerita apa nih? Habis itu kan setelah 1 bulan 2 bulan waktu itu ya, mungkin ada teman-teman di BRA juga waktu itu kan ya melihat saya gitu, Pak, mungkin ya mendinginkan saya lah dengan Pak Kun. Nah saya nggak masalah, secara personal saya nggak masalah sama beliau. Cuman kita lain ini aja, beliau Pak Kun ya sangat menghargai pendapat orang asing. Karena beginilah, kita pahami juga itu. Orang asing itu kan susah-susah payah dia. Walaupun dia digaji sebenarnya sama negaranya kan gitu. Negarinya semuanya juga segala macam. Malah digaji lebih besar dia digaji. Kita ratusan juta digaji kan. Nah, digaji dia. Datang ke negara kita digaji dia. Nah, tapi beliau sangat menghargai pendapat orang tuh. Jadi beliau pendapat orang itu dia menganggap itu ini sebuah kondisi. Karena kan begini, untuk belajar proses pengenangan sebuah bencana itu hampir minus sekali guru tempat kita belajar. Minus dia. Ya. Karena masing lain bencana lain pola penanganannya kan begitu ya. Lain negara juga lain semua macam. Jadi ini mau sebuah kondisi yang kealam gitu. Dan saya sebenarnya beruntung saya bekerja sama Pak Kun ya, beliau juga ya guru sekali orang tua saya ya, banyak sekali orang. Dan kalau belah mungkin bukan beliau ya, mungkin Aceh juga nggak seperti ini. Kalau lah ya, tapi beliau juga bilang lah, ini
kita bekerja, kita sebagai manusia bekerja, tetapi sebenarnya yang bangun Aceh ini adalah tangan Tuhan gitu, karena beliau gitu. Itu kata Jadi beliau. salah satu kisi-kisi atau dinamika saya apapun ya saya mundur gitu, karena saya bertahan, nggak boleh satupun tenaga kerja Aceh itu dipecat, karena pasti mereka kena. Karena terakhir kalau skenario yang dibuat oleh konsultan itu ya, konsultan sumber daya manusia yang orang asing ya, itu terakhir yang tinggal ya activity itu mungkin hanya berapa puluh orang gitu yang tinggal, yang lain diakhiri masa tugas pelan-pelan. Ada penangan juga supaya gajinya nggak banyak, padahal gajinya juga nggak banyak, cuma 3-4% lah kita bilang, belum sampai 5%. Kalau dalam sebuah manajemen project itu antara biaya pembangunan dengan biaya operasional itu harus 5%. Itu apanya idealnya. Kita belum sampai 5%. Maka saya nggak keberatan gitu. Maka saya mundur di 26 Agustus 2008. 20. Tapi saya nggak expose waktu itu. Saya bilang sama Pak Kun. Agustus. Ya. Saya tahu ini kalau saya expose nih akan ada dampak ya. Ya orang-orang yang memang nggak suka BRR kan ngomong macam-macam ya. Saya nggak pengen itu. Tapi ampun karena menjaga itu ya ampun. Oh iyalah. Karena mereka kan bekerja untuk orang Aceh, untuk rakyat Aceh. Masa iya? Mereka buang keluarganya tinggal di Jawa segala macam, tinggal anak-anak istrinya segala macam untuk bekerja untuk Aceh. Masa kita nggak lindungi mereka? Nggak nadap saja adanya, kan? Saya nggak mau itu. Saya bilang Pak Gun, saya mundur Pak Dri. Tapi selama Bapak bekerja untuk orang Aceh, siapapun yang ganggu Bapak, saya berdiri di depan. Saya bilang itu. Bapak itu nggak usah khawatir. Saya mundur personal sekali saya bilang. Nah, lanjutkan aja. Dan insya Allah, ya saya mundur juga. Nggak juga dilakukan itu. Mungkin ada pertimbangan, setelah itu ada pertimbangan lain ya. Setelah itu ampun nggak gabung lagi ke BRR gitu ampun? Atau saya ada diangkat waktu itu, ada diangkat saya waktu itu sebagai apa? Staf untuk pembangunan Aceh masa depan, begitulah. Ada pokoknya tetap ada gaji saya itu. Jadi itu di situ jadi ngapain tuh ampun? Ya? Jadi staf untuk pembangunan Aceh masa depan. Masa depan, tapi waktunya juga pendek. Itu juga agak sulit ya, karena memang teman-teman lagi sibuk semua. Jadi kalau nggak sempat saya buat apa-apa juga lah itu, cuman berapa bulan ya, berapa bulan sampai terakhir lah itu pun entah bulan 12 atau bulan 11 gitu, 2028 ya, 2029 bulan 4 kan udah habis kan, itu pendek lah waktunya, kita sedang sibuk semua lah ya, sibuk semua, jadi saya nggak sempat buat apa-apa itu, cuman saya nggak tahu lah, mungkin tapi masih tetap berada di BRR. Penghormatan beliau aja terhadap saya mungkin ya. Berarti emang ampun sampai BRR berakhir di situ, di BRR. Ya. Tetap di situ support, membantu. Ya. Sampai akhir bersama dengan almarhum Pak Kuntoro ya ampun. Ya. Malah pengganti sekretarinya saya tunjuk. Pak Faisal. Faisal Putra. Ya. Oh, Bapak, berarti ampun yang tunjuk. Saya yang rekomendasikan dia. Dia sudah di struktur saya kan, dia sudah paham gitu kan, nggak ada masalah. Berarti memang ampun dipercaya sebegitunya oleh Pak Kuntoro. Sedekat itu ya? Besti ya ampun ya? Besti lah. Sudah sedekat itu? Karena memang sering ketemu ya. Diskusi kita kencang-kencang lah. Diskusi saya sama Kuntoro itu kencang-kencang. Para deputi tahu lah gitu. Tapi beliau memang seorang pendengar yang baik juga gitu. Dia tidak saya berpikir dia almarhum itu hanya dokter di bidang apa? Di bidang teknologi industri. Teknologi ya, benar. Saya nggak tahu kalau beliau ternyata decision maker, juga ngambil ini spesialisasinya di pengambilan keputusan. Dan memang luar biasa dia ngambil keputusan. Luar biasa. Karena tadi kemampuan mendengar tadi ya? Kemampuan mendengar dia. Mendengar. Dia dengar dia. Sekecil apapun dia dengar. Nah biasanya kami setelah
perjalanan kemana-mana itu, terus dia rapatkan lagi. Menurut Anda apa tadi kita dapatkan dari apa dari perjalanan itu? Apa-apa saja kita dapatkan. Review ya, ampun, Review. Dan itu Dia suka itu. Obituari dia, saya nggak tahu ketika itu saya bersama dia, udah meninggal dia baru satu. Wah, ternyata beliau memang decision maker. Dia ngambil spesialis tentang itu dia. S2-nya tentang itu kayaknya. Dan Ampun merasakan ya, maksudnya selama bekerja dengan beliau bersama almarhum. Iya. Beliau sekompeten itu. Iya. Kita kencang-kencang diskusi, saya dia kencang-kencang saya diskusi sama dia. Kencang-kencang. Yeah. Tapi saya kan bagaimana? Saya basic saya juga di organisasi ya. Yeah. Saya sejak katakanlah sejak SD saya jadi ketua kelas segala macam, SMP segala, jadi sampai SMA, senat, sosis segala macam sampai ke fakultas mungkin segala macam ya. Nah, jadi saya terbiasa organisasi. Jadi kita hierarki itu saya hidup. Saya kalau perintah Pak Kun itu saya nggak pernah bantah. Hanya ketika dia buka ruang diskusi ini terus saya akan bantah tuh. Nggak bisa begitu Pak, nggak bisa gitu. Saya itu nggak tepat Pak. Tapi begitu dia ambil decision, saya putuskan ini, saya terima itu. Proses diskusi dan demokrasi itu biasa terjadi. Tapi malah di situ yang kelihatan sahabat arsipnya bagaimana kedekatan Ampun dengan almarhum Pak Kun. Saling dukung, tapi juga saling memberikan masukan, saling kritik. Kencang-kencang malah. Kencang-kencang kita. Berarti memang setelah tahun lalu Pak Kun juga meninggalkan kita, itu pasti kehilangan sekali ya Ampun. Ampun sempat berkunjung. Terakhir kan begini, karena mungkin ada saraf ya, di saraf sakitnya itu ada saraf, jadi dia agak selektif menerima tamu kan. Jadi nggak sempat saya kunjungi lah, karena selektif, dia terima tamu selektif. Iya benar. Ya mungkin kalau lihat saya mungkin juga mau pengen diskusi kan gitu, sementara ini kan nggak memungkinkan lagi, mungkin gitu. Saya nggak, kita kan membatasi diri terus udah begitu kan, nggak berani kita. Tapi kita terus sampaikan ucapan segala macam karena ada grup sama kan, ada grup WA kita kan, sama-sama grup WA situ. Iya, tetap kita tetap komunikasi berikan komunikasi. Saya terus waktu beliau udah nggak di BRI dulu, kalau saya ke Jakarta, kalau ada waktu saya pasti ketemu beliau pasti sempat ketemu kita, kopi darat. Kalau udah kami makan siang kan tetap diskusi tetap diskusi tetap jalan. Orang-orang hebat di sahabat arsip ya. Kencang-kencang kami diskusinya kencang-kencang. Iya. Nah, Ampun, kalau berbicara tadi kan tantangannya juga pasti banyak dengan masyarakat pastinya gitu ya. Terus dengan aparat-aparaturnya seperti itu. Terus juga tadi untuk yang kalau Ampun juga mengatakan bahwa BRR juga mempunyai peran yang sangat besar kontribusi untuk pembangunan Aceh. Kalau misalnya Ampun menempatkan diri sebagai orang yang di luar BRR melihat kinerja BRR, apakah ada semacam kritik gitu misalnya yang ingin Ampun sampaikan gitu ya? Ampun. Kepada BRR maksudnya? Iya, BRR kinerja tuh kayak sudah sempurna semuanya, mereka sudah bekerja dengan baik dan sebagainya gitu. Ya, sebagai manusia pasti ada kelemahannya, Terutama memang kami ya sebenarnya beberapa kami kan tidak bisa menangani soal-soal yang berhubungan di desa misalnya ya. Saya terjadi penyimpangan gini. Ada tanah di desa misalnya, ini misalnya tadi ada di desa itu yang pemiliknya itu nggak di desa itu. Di kota lain atau di Jakarta, di Jawa segala macam. Nah, itu bisa saja nanti dalam prosesnya itu kan berganti kepemilikan. Gitu, itu yang kita nggak sampai ke situ kita. Karena tadi ada beberapa setelah saya beres saya belum dapat rumah Ampun kan tuh kan. Waduh. Padahal itu anunya di apa? Itu adanya di desa. Ya Ampun. Jadi beberapa di sini kita kan juga menerima pelayanan arsip ya Ampun ya. Maksudnya ada beberapa kasus masyarakat itu yang datang ke kita, mereka itu mencari hak tadi mendapatkan rumah, tidak mendapatkan rumah. Berarti di sini kita bisa melihat bahwa ada masyarakat yang ternyata belum mendapatkan rumah. Itu Ampun mengakui itu. Itu terjadi di desa. Ada beberapa kepala desa ada yang lari-lari gitu-gitulah ya. Nah, itu saya bilang tadi ada beberapa
birokrat itu yang nggak merasa masyarakat di wilayah itu sebagai rakyat dia. Daerah nggak mungkin, saat 4 tahun kita daerah baru, kemudian kita kan bukan orang tempatan, ya pekerja-pekerja ini kan bukan orang tempatan semua, ada dari Jawa segala macam, nggak tahan mereka, macam banyak organisasi, malah di tingkat desa itu ada istilahnya apa gitu ya, untuk desa, untuk data segala, dan itu menjadi penyimpangan. Nah, penyimpangan itu yang nggak ada sifat kontrol. Kita sendiri, kita kerja, kita kontrol, kita semua sendiri. Nah, itu kesulitannya. Ada badan pengawas segala macam, tapi kan nggak sampai, dia hanya mengawasi apa yang kita report saja kan gitu. Ada anggaran saja, ada permukaan saja. Dia nggak turun sampai ke bawah. Kalau dia turun sampai ke bawah, nggak punya biaya personal terlalu besar. Berarti gitu. kalau Ampun secara pribadi dan secara tadi jabatan sebagai sekretaris memang kadang-kadang beberapa mendalam gitu salah satu contoh yang paling yang mungkin bisa saya sampaikan di sini ya, salah satu contoh misalnya di Aceh Jaya, itu di satu daerah yang desanya tuh masuk udah ke laut. Oh ya, sudah. Kualaunga tuh desanya masuk laut, udah laut semua, lautan semua. Nah, masyarakatnya mengungsi, mengungsi ke tanah orang situ juga, orang kampung situ, diberikanlah tanah dia itu. Ini kan diberikan tanahnya, luasnya sekian, berapa ratus orang situ tinggal itu. Nah, dalam perjalanan setelah setahun, orang kan mesti situ segala macam. Kita kan belum mau rumahnya segala macam, di mana cari beli tanahnya segala macam, itu kan nanti tugas, biasanya tugas Pemda kan, atau kita kan ada panitia 9 misalnya segala macam. Nah, sekali diusir sama pemilik tanah, ratusan pengungsi itu mau diusir. Saya segera harus cari solusi. Saya tanya, tanah itu berapa harganya? 350 juta waktu itu. Ada kas kita bayar gitu. Langsung bayar aja gitu. Gak perlu waktu lama jangan, gitu ya? Jangan pengungsi ini jangan diganggu. Itu. Nanti kita urus prosesnya, nanti panitia 9 segala macam. Karena ini kan uang negara segala macam kan, kita harus pertanggungjawabkan itu kan. Ya itu. Kita cepatnya bayar aja berapa? 350 juta semua, bayar 350 juta. Kalau nggak dalam seminggu diusir pengungsinya. Iya, betul. Nggak mungkin kita bentuk panitia pembebasan tanah segala macam. Itu nggak mungkin terkejar gitu ya. Nah, itu hal-hal begitu yang kita lakukan gitu, cepat gitu. Berarti emang segitu. Problem solving lah ya. Iya, benar. Ampun. Iya. Berarti memang banyak sekali ya sahabat Asip cerita-cerita menarik dari Ampun, dan memang tadi banyak yang terkuak nih cerita-cerita menarik yang memang kita belum pernah dengar sebelumnya Ampun. Dan tapi juga memang banyak hal yang memang ingin Ampun sampaikan juga pasti ya, untuk pembangunan Aceh sekarang sudah di posisi, kita sudah ada di titik ini nih Ampun, dengan segala prosesnya. Apa yang ingin Ampun sampaikan mungkin? Saya pasca damai, saya belum melihat pemimpin Aceh yang visioner ya, ke depan ya. Yang membangun Aceh itu masa depan, bukan hanya APBA gitu ya, yang berkutat pada APBA segala macam, itu bukan hanya rutinitas gitu ya, tapi ada pembangunan Aceh masa depan gitu ya. Kemudian juga sektor-sektor pendidikan, sumber daya manusia gitu ya. Ini kan soal besar, menurut saya soal besar juga karakter pendidikan. Karena saya lihat beberapa negara-negara yang pendidikannya tinggi segala macam itu juga berhubungan dengan karakter ya. Misalnya negara itu jujur, orangnya jujur, misalnya segala macam kan, nggak koruptif, nggak segala macam kan, nggak memperkaya diri sendiri segala macam, nggak nepotisme segala macam kan. Ini yang dimiliki negara-negara itu sehingga dia bisa menjadi bangsa maju gitu. Nah, Aceh sebenarnya punya itu gitu, apalagi karena daerah Islam kita, luar biasa itu. Ya. Kalau kita merasa bahwa Islam itu adalah negara
agama yang benar, yang memang sesuai syariat. Iya, sesuai syariat. Kita seharusnya Bisa lebih maju. up lah, ya kan? Nah, kalau kalau kita lihat sekarang universitas kita di Indonesia 500 besar dunia aja nggak masuk, waduh, di mana Acehnya kan gitu? Iya. Acehnya kita di mana nih? Kalau 500 dunia aja, tingkat UI, ITB segala macam nggak masuk mereka, gitu kan? Kita di mananya nih? Kita ke berapa? Gitu. Bagaimana kita bisa melompat gitu? Ini kan lompat-lompatan ini kan. Saya ingat beberapa kasus misalnya, contoh kasusnya. Ada pelajar SMP di Inggris itu yang saya baca, itu yang punya IQ di atas Albert Einstein. Nah, dia itu sekarang oleh pemerintah Inggris itu sudah diperhatikan, lingkungannya diperhatikan, gizinya segala macam diperhatikan segala macam. Artinya itu by design dia akan bisa merubah dunia. Dia akan ada penemuan-penemuan dia besok yang akan bisa merubah dunia. Ya, teman-teman dia. Orang begitu mendesain itu. Jadi SMP dari SD dia sudah diperhatikan oleh pemerintah Inggris. Kita kapan ya kayak gitu ya? Kira-kira itu kan bukan soal yang cek langit. Cek langit. Iya. Nah, itu hal-hal yang bisa kita kerjakan sebenarnya. Kapan ya kita begitu? Kita punya Majelis Pendidikan Aceh, Dinas Harian Islam. Kita punya semua lembaga. Kelembagaannya kita punya, tetapi gitu loh? Apa kerja mereka gitu loh? Kalau hanya sekedar rutinitas sampai sini anggaran, itu oke lah soal. Tapi apa mimpi-mimpi Aceh ke depan apa gitu? Saya terus terang mohon maaf lah, saya belum melihat itu lah. Kita kehilangan lah, kalau saya pribadi ya, saya juga dari Hagam ya, saya kehilangan lah Santiro karena dia pemikir besar Aceh ya. Kita kehilangan lah dan ketika saya besar pun sekarang gini kan, kenal beliau segala macam, beliau sudah dalam posisi umurnya sudah ini ya, tidak muda lagi, yang sudah beberapa kali stroke gitu kan, jadi untuk berbicara pun sudah sulit gitu kan, jadi kapan tumbuh lagi orang seperti ini gitu, yang pemikir-pemikir seperti ini, dan bukan hanya pemikir tapi dia mau bekerja gitu loh, bukan jelas hanya aksinya ya, aksinya ada gitu loh. Itu yang gitu, nggak boleh Aceh ini begini saja, terus harus berkembang, harus besar gitu. Iya. Kalau untuk pesan-pesan Ampun nih untuk generasi kita, Ampun, kami masih muda. Saya berharap banyak lah sama generasi muda, karena saya nggak mungkin juga lagi kembali muda. Nggak mungkin. saya pernah gini lah. Saya pernah diminta orang tua saya, orang tua saya, semoga beliau dilapangkan kuburnya ya, diampuni, saya juga diampuni, karena gini, beliau itu sebelum saya berkeluarga gitu, dia pengen saya jadi notaris, sambung kuliah lagi gitu. Sementara saya karena aktif di kampus segala macam, saya tamatnya itu sekitar 8 tahun setengah gitu, hampir DO. Kan? Di Unsia? Iya, di Unsia. Hampir DO lah. Ketika itu memang masa saya itu belum ada sistem DO ya gitu. Jadi saya 8 tahun setengah lah saya kuliah. Panjang. Sehingga ketika orang tua saya bilang saya sambung kuliah lagi, saya sanggup biaya kamu. Kerja pula loh. Dong napeng. Saya udah pengen kawin. Jadi ini dan itu pernah terpikirkan ke saya ketika Pak Dahlan atau Prof Dahlan minta saya untuk menjadikan S2 segala macam. Cuman ketika saya ambil notaris, sekarang umur saya 64. Itu notaris berapa ya, Pak? Pensiunnya 60 ya? 65 ya? 5. Ya, 65. Lebih kurang. Ya, ya. kan? 65 Ampun. Iya. Kakak keburu saya. Iya ya. Ya kan? Sekarang Ampun sudah 64. 64. Ya kan nggak keburu. Saya mikir, kamu memenuhi janji saya kepada orang tua saya, kamu itu
syarat lagi kan, ya buat apa saya ambil MKN misalnya master notaris gitu kan, tapi saya nggak praktek gitu kan, ya buat apa juga gitu kan. Ya. Saya lebih bagus kalau di kantor saya sekarang ya, saya pakai notaris lain aja kan gitu. Iya. Jadi sekarang kalau sehari-hari sebagai lawyer ya, Nah, saya lawyer saya aktif masih ya? Masih, insya Allah. Masih bersama. Saya cuman lebih di corporate ya, corporate law firm lah, corporate law firm. Saya sekarang di Medco kan, gitu kan. Jadi kalau korporasi, saya jarang di peradilan, saya jarang di pengadilan, saya di korporasi lah. Iya. Baik, Ampun terakhir nih, karena Ampun juga merupakan salah satu yang tadi memiliki kontribusi untuk menghadirkan perdamaian di Aceh dan sekarang kita sudah ada di titik ini. Apa yang ingin Ampun sampaikan untuk menjaga ini semua yang sudah kita upayakan dari awal sampai akhir sekarang? Sampai sekarang ini Ampun. Jadi saya kira memang tugasnya adalah membangun Aceh yang lebih baik ke depan ya. Membangun Aceh ke depan. Semuanya ya berkontribusi ya. Mempunyai tanggung jawab. Saya berharap banyak pada generasi muda tersebut. Karena pernah suatu ketika itu dekan Fakultas Hukum Pak Muhammad Ismail waktu itu bercerita kepada saya, kelas internasional itu IC kelas itu mau ditutup karena tidak ada pembiayaan, tidak ada support macam. Dan saya sebenarnya berharap banyak pada pemerintah Aceh itu untuk mensupport program-program seperti itu, karena ini terus terang lulusannya jadi unggul gitu. Terus terang kita pada tingkat nasional pun, pada level nasional pun kita bisa bersaing gitu, ya kan? Jadi ini seharusnya menjadi perhatian gitu. Jadi bukan hanya saya perhatikan bangunan Aceh, bukan hanya ini, tapi langkah konkretnya itu apa gitu. Langkah konkretnya itu apa? Itu yang saya kira memang semua elemen harus berpikir itu bagaimana itu Aceh itu bisa keluar dari proses ini. Kita tidak bisa terus-terusan berada pada posisi misalnya post konflik, ya, selalu ngomong post konflik segala macam. Walaupun itu bagian daripada anu lah. Tapi bagaimana kita mengkreasikan ini? Bagaimana kita mendiskusikan itu? Bagaimana kita berkomunikasi dengan pemerintah pusat misalnya? Bagaimana kita berkomunikasi juga dengan pemerintah asing? Kita ada banyak bantuan misalnya bahasa BRR itu sebagai modal sosial yang kuat. Ada sekian 32 atau 36 negara sebenarnya yang sudah berkontribusi di Aceh. Bagaimana kita membangun koneksivitas dengan mereka gitu. Saya pernah tanya juga ketika itu di Universitas Sekolah ya, berapa banyak Universitas Sekolah itu bekerja dengan universitas ternama di dunia ketika terjadi bencana gitu kan. Karena ini momentum, karena beberapa universitas dunia waktu itu bisa memberikan beasiswa secara cuma-cuma untuk tapi itu nggak termanfaat karena ada 300 beasiswa itu nggak kita isi gitu. Kadang-kadang kan ada beginilah, ini misalnya dikasih kunsiah 300 orang misalnya ketika tsunami ya, kuotanya 300 ya. Terus saya pegang. Nah di Unsia sendiri segala macam mungkin yang terisi cuma 50. Karena ada 250 lagi yang nggak terisi. Kenapa Unsia pegang aja? Kenapa nggak itu dibuat keluar ke provinsi? Benar. Mungkin di provinsi Aceh ada, di provinsi Medan atau di Jakarta. Kan banyak orang Aceh di mana-mana ada. Utamakan dulu orang Aceh. Kalau nggak ada orang Aceh cari orang lain agar 350 ini terisi. Orang lain ketika itu mengambil itu ada Aceh, dia akan berkontribusi juga ke Aceh, kan gitu. Karena ada balas jasanya, ada keterikatan gitu. Kita kan perlu mungkin lebih luas. Benar. Karena sama-sama kemajuan bersama ya. Yang paling penting itu mungkin mindset itu ya Ampun ya. Jangan berpikir cuman kelompok atau satu lingkungan atau satu individu juga. Salah satu keberhasilan BRR itu adalah multi sektor, multi etnis, multi agama yang terlibat di situ. Satu keberhasilan kita. Karena ada orang departemen di situ, orang departemen ada, orang dinas ada, orang Pemda ada, orang Pemko ada, aktivis ada, profesional konsultan ada. Lengkap di situ, lengkap. Kombatan ada, pemberontak juga ada, gitu. Aparatur ada juga gitu, dari
beberapa bekas tentara dan polisi kita libatkan dalam terutama pembangunan perumahan ya. Kita libatkan, misalnya ke Dan Puspom TNI itu Pak Sulaiman Nabi, kita libatkan beliau sebagai itu untuk pengawasan karena beberapa inilah ya. Itu Dan Puspom kita libatkan semua. Di BRR itu lengkap, orangnya lengkap. Benar. Dan itu bisa saling belajar gitu, saling saling tukar-tukar pengalaman itu luar biasa. Dan sebenarnya Aceh pernah punya pengalaman seperti itu. Kalau kita lihat dari sejarahnya kan, Arab segala macam kan itu pernah menjadi daerah perdagangannya sedemikian kosmopolitan kan. Jadi sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru buat kita. Hanya memang konflik-konflik yang terlalu panjang dari abad kita bilang dari abad 16, 17 ya, sampai 18. Abad 17, 18, 19 kita terus panjang sekali sehingga rasa-rasa kecurigaan itu juga tinggi. Dan ini yang harus dicoba hilangkan. Supaya tadi saling percaya. Bertahap lah. Saling percaya, akhirnya tujuan bersama tercapai. Iya, betul. Baik, Ampun. Ini cerita kita pasti lebih panjang lagi nih. Karena memang sahabat arsip, memang Ampun ini memang terlibat di banyak hal sebelum masa rehab rekon, saat masa rehab rekon ya Ampun ya, sekarang juga masih tetap memberikan semangat kepada pemerintah Aceh khususnya Ampun untuk bisa terus mendukung generasi muda untuk maju gitu ya Ampun ya, kemajuan Aceh dan Indonesia pastinya. Dan kami juga dari Balai Arsip Statis dan Tsunami juga mengucapkan terima kasih nih Ampun untuk segala kontribusi yang sudah Ampun lakukan. Saya senang bisa berada di sini ya kan, karena ini salah satu cita-cita saya bisa berdiri lembaga arsip nasional di Aceh ya gitu ya, mengelola semua kearsipan atau dokumentasi yang ada di Aceh. Saya terima kasih juga lah kepada Pak Iwan, semua kepala semua ya yang buat sini. Semoga betah di Aceh ya kan, karena beberapa pasti ada mutasi-mutasi ya. Mutasi-mutasi. Iya, kami juga terima kasih buat Ampun juga karena tadi Ampun juga mempunyai semangat untuk menjaga memori tadi ya Ampun ya. Dan akhirnya kita ada di sini, kita akan mengelola dan mudah-mudahan kita bisa terus menjaga memori ini buat generasi mendatang Ampun. Terima kasih untuk kontribusi Ampun juga selama masa rekon. Sekarang Aceh sudah maju saat ini Ampun. Dan sehat terus buat Ampun. Amin. Semangat terus buat Ampun. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih Ampun, semoga bisa ketemu lagi lain kesempatan Ampun. Assalamualaikum. Iya, itu dia sahabat arsip, perbincangan kita yang sangat menarik, insightful, dan juga memberikan banyak pengalaman juga. Tadi cerita yang memang banyak cerita yang tidak kita ketahui sebelumnya, tapi akhirnya bisa kita tahu gitu ya. Dan semoga tadi obrolan kita dengan Ampunman Teku Kamaruzaman, yang mana beliau merupakan salah satu tokoh kunci, bisa kata-kata seperti itu, di BRR Natnias, itu bisa memberikan banyak wawasan baik bagi kita, pelajaran bagi kita juga, dan menjadi pengingat buat kita nih, dan juga menjadi semangat buat kita untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih untuk sahabat arsip yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Eka pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.